Nanti beberapa hari ke depan ada yang berbisik-bisik bahwa acara kita ini adalah majelis bid'ah. Ketika mendengar berita itu, maka masyarakat akan terbagi kepada tiga. Yang pertama, marah. Jangan sampai kau tuduh majelis kami majelis bid'ah, kutujah kau nanti. Marah, aku pencinta habaib. Yang kedua, bingung. Bid'ah atau tidak? Bid'ah atau tidak? Bid'ah atau tidak? Dia tergantung banyak. Kalau dia tonton di TV katakan bid'ah, 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 bid'ah. Dia tengok di YouTube bid'ah, bid'ah, bid'ah. Lama-lama dia pun mengatakan bid'ah. Tapi dia tetap datang. Kenapa datang? Takut jenazahnya dibuang ke laut. Yang ketiga, mulailah menyalah-nyalahkan. Habib salah, ayah saya salah, emak saya salah, masyarakat saya salah. Semua pelaku bid'ah. Yang masuk surga itu cuma tiga. Dia, bininya, gurunya. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para alim, para ulama. Wa akhussu bidzikri Sayyidi Al-Habib Alawi, Abuya Sayyidi Al-Habib Umar Abdul Aziz Habib Mahdi bin Syihab. Para habaib, para guru, para kiai, kita semua yang tak dapat saya sebut satu persatu. Itu cara untuk menutupi kalau tak ingat. Bapak Gubernur beserta jajaran, Bapak Wali Kota, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tak berkepala, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nanti beberapa hari ke depan ada yang berbisik-bisik bahwa acara kita ini adalah majelis bid'ah. Ketika mendengar berita itu, maka masyarakat akan terbagi kepada tiga. Yang pertama, marah. Jangan sampai kau tuduh majelis kami majelis bid'ah, kutujah kau nanti. Marah, aku pencinta habaib. Yang kedua, bingung. Bid'ah atau tidak? Bid'ah atau tidak? Bid'ah atau tidak? Dia tergantung banyak. Kalau dia tonton di TV katakan bid'ah, 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 bid'ah. Dia tengok di YouTube bid'ah, bid'ah, bid'ah. Lama-lama dia pun mengatakan bid'ah. Tapi dia tetap datang. Kenapa datang? Takut jenazahnya dibuang ke laut. Yang ketiga, mulailah menyalah-nyalahkan. Habib salah, ayah saya salah, emak saya salah, masyarakat saya salah. Semua pelaku bid'ah. Yang masuk surga itu cuma tiga. Dia, bininya, gurunya. Saya mau jelaskan satu persatu. Apakah majelis kita ini majelis bid'ah? Tidak. Dari bunyinya bingung. Satu-satu kita kupas. Yang pertama tentang syair. Orang kita menyebutnya syair, bahasa Arabnya syair, ada dalam Al-Quran. Wa ma yanbaghi lana wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman dulu penyair, penipu, pembohong, pendusta, penjilat membuat kata-kata palsu bohong untuk bersyair. Maka Allah mengatakan dalam surat Yasin, wa ma 'allamnahu syi'ra, kami tidak mengajarkan syair kepadanya, wa ma yanbaghilah, dan syair tidak layak kepadanya. Tapi apakah bersyair itu haram? Kita lihat bagaimana seorang sahabat Nabi yang luar biasa
Nabi menyuruh dia menyerang orang kafir Quraisy dengan syair. Apa kata Nabi? Uhjuhum hajimhum mazala la yazalu ruhul qudusi yu'ayyiduka. Malaikat menolongmu karena engkau bersyair dengan kata-kata yang luar biasa. Berdasarkan ini ulama mengambil kesimpulan, bersyair dengan kata-kata bohong, bersyair dengan tipu daya, bersyair untuk menjilat penguasa haram, tapi bersyair untuk membangkitkan semangat, bersyair memuji Nabi Muhammad SAW adalah sunnah Rasulullah SAW. Maka yang dibaca malam ini adalah syair-syair, syair dia ulami yang dibacakan oleh guru kita semua, Buya Syafiq. Syair Simtud Durar, syair Dibai, syair Burdah Imam Al-Busiri, syair Al-Barzanji, syair-syair yang dibacakan dengan suara yang Masya Allah Tabarakallah. Maka syair ini adalah sunnah, karena Nabi memerintahkan seorang sahabat bernama Hasan bin Thabit. Siapa namanya? Hasan bin Thabit. Bukan Hasan, pakai tasdid, pakai alif. Hasan bin Thabit. Dia berasal dari Al-Ansari. Kalau sahabat yang pindah dari kota Makkah ke Madinah, muhajirin, sahabat yang berada di Madinah, orang Ansar. Orang Ansar terbagi dua, ada kaum Aus, ada kaum Khazraj. Bukan Aus, kalau Aus itu Banyu. Aus dan Khazraj, dia berasal dari golongan Khazraj dan dia penyair. Maka Nabi memerintahkan dia, bersyairlah, serang orang kafir Quraisy. Maka sampai hari ini orang Palestina bersyair, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Ingatlah peristiwa Khaybar, wahai orang Yahudi, tentara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan datang membebaskan Palestina. Allahu Akbar. Dari mana tentara Muhammad itu datang? Mereka akan datang dari Palembang. Allahu Akbar. Bawa apa? Macam-macam dengan orang Palembang. Kapal selam dia punya. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada anak-anakku yang pandai membuat syair, lanjutkan, teruskan syair-syair tentang memuji dan memuja, mengagungkan dan memuliakan Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Kaunaini Tsaqalain, Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang namanya syair ini ada yang dibaca pakai lagu, ada yang tak dibaca pakai lagu. Orang kalau sudah jatuh cinta, maka kata-kata itu begitu indah dia buat. Apalagi kalau tak jadi nikah. Kalau jadi, syairnya tak begitu indah. Ada yang mengena nampaknya. Ada seorang laki-laki namanya Qais. Siapa namanya? Qais. Jatuh cinta kepada perempuan namanya Laila. Akhirnya dia pun menjadi gila karena ayah Laila tak menikahkannya. Qais termasuk seorang laki-laki yang sembuh gilanya karena dibawa ayahnya berdoa di dinding Ka'bah. Begitu kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Mudzakirat Asy-Sya'rawi. Suatu ketika orang bertanya karena dia tak jadi nikah, Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Hai Qais, mana yang kau pilih? Dunia beserta isinya atau Laila? Qais menjawab, Laghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Kalau di tempat lain saya tahu sih ya, setelah saya terjemahkan baru merespon. Beda di Palembang, belum saya terjemahkan sudah merespon. Memang luar biasa wong itu galuh. Laghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia dan seisinya.
Tapi kalau seperti saya yang suaranya tak bagus, dia hanya sekedar membaca syair saja. Sama seperti seorang laki-laki jatuh cinta, lalu dia katakan, kau umpama bulan. Tapi kalau suara dia enak, engkau laksana bulan, tinggi di atas kayangan. Kalau hanya sekedar kata-kata indah, namanya syair. Kalau dia dibuat menjadi 7 bait, namanya qasidah. Kalau dilantunkan dengan irama lagu, namanya nasyid. Orang yang melantunkannya namanya munsyid. Jelas? Jangan nanti anak ibu nanya, mak, ya, apa beda qasidah sama syair sama nasyid? Ya sama aja. Kalau nasyid itu pakai kelempang, kelempung. Kalau ungkapan kata-kata yang indah namanya syair. Kalau diurutkan dengan 7 bait yang cantik namanya qasidah. Kalau dilantunkan dengan suara yang indah namanya nasyid. Orang yang melantunkannya namanya munsyid. Mata saya dari tadi, dari awal sampai akhir, asiklah melihat wajah munsyid kita malam ini. Guru kita semua, Kiai Haji Mansur Idris Asman. Saya lihat wajah. Apa yang Ustaz tengok? Saya tengok mulut beliau, walaupun beliau putih saya hitam, agak tak terlalu jauh beda. Lehernya sama, kenapa yang keluar tuh beda? Dalam hati saya mengatakan Allah tak adil, rasanya tak boleh. Tapi kenapalah tak bisa suara ni macam itu, ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa macam beliau. Lapang rasanya dada kita mendengar, tapi mau dicoba takut pula. Bainas sama was-sumur. Tapi malam ini wallahi tallahi billahi, saya melihat dengan mata kepala semua menikmati suara munsyid kita. Pak Gubernur dihidupkannya handphonenya, Masya Allah. Pak Wali pula di sebelah. Saya disenggol Pak Gubernur, bahu saya tengok Pak Wali rupanya sedang streaming. Beruntung Pak Gubernur, beruntung Pak Wali. Kenapa? Karena punya negeri yang diisi dari mulai Aceh sampai Bengkulu. Disinilah paling banyak keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah yang membawa syair-syair, puja-pujian. Mereka lah yang menghidupkan sunnah ini. Di tempat lain gubernurnya diundang, di tempat lain bupati diundang, di tempat lain wali kota diundang untuk acara pesta dangdut rock pendek. Tapi mereka malam ini, Masya Allah, tabarakallah, malam libur, mestinya mereka istirahat di rumah dengan anak cucu nonton. Tapi malam ini mereka menikmati. Majlis kita adalah majlis Rasulullah, majlis kita adalah majlis sunnah. Tentang syair sudah, sekarang tentang melantunkan syair. Suatu ketika jariyatani, 2 orang perempuan di kamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tughanniyani, melantunkan syair Rina Abu'ath, syair-syair yang dipakai ketika pada masa hari raya, pada masa perang. Ternyata mereka biasa melantunkan dengan suara-suara itu. Datang Abu Bakar Siddiq marah, kenapa ada suara ini di kamar Rasulullah? Lalu kemudian apa jawab Nabi Muhammad SAW? Da'huma, biarkan mereka melantunkan syair. Ini masuk dalam kategori sunnah takririyah. Kalau Nabi yang bicara, sunnah qauliyah. Kalau Nabi yang melakukan, sunnah fi'liyah. Kalau Nabi setuju dengan perbuatan orang lain, sahabat, namanya sunnah takririyah. Kenapa Bilal bin Rabah yang diangkat menjadi muazzin? Apakah karena kulitnya hitam? Apakah karena badannya tegap?
karena suaranya yang merdu. Maka dalam Sunan Sahih Ibn Hibban, hadisnya sahih, apa kata Nabi? Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Siapa yang tidak melantunkan Al-Quran, maka dia bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita melantunkan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Beda memang dengan Ananda tadi. Begitu dia yang membaca Allah, kata. Pas Ustaz Somad yang baca Innalillah. Azan pun begitu juga. Ayyalas salat. Saya tahu respon ini gak terpaksa. Di dalam azan ada irama, di dalam Al-Fatihah pun ada irama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Saya pergi ke Brunei Darussalam, bertamu ke rumah Al-Mukarram Ustadz Armawi Abdurrahman. Saya pun diberikannya satu buah buku yang ditulis seorang ahli qiraat dari Suriah Damaskus. Di dalam buku itu saya baca, dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau membaca Al-Fatihah dia pakai irama jiharkah atau jaharkah. Saya tak qari, saya tak paham mana bayati, mana soba, mana sika, mana nahawan, mana jiharkah, tapi saya ingin mendengarkannya bagaimana agaknya bunyi lagu itu saat Nabi menjadi imam. Mari kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan guru kita Kiai Mansur Idris Asmawi mau memperdengarkan kepada kita. Tolong nikmatkan telinga kami ini Kiai mendengarkan bunyi bacaan Al-Fatihah. Falyatafadhal mashkura. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dengarkan baik-baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitulah agaknya yang didengar oleh sahabat Nabi menjadi makmum ketika sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekaman MP3-nya tak ada, YouTube-nya tak ada, tapi irama itu terjaga, terpelihara sampai sekarang. Bahkan ada orang yang bisa melantunkan suara azan bersanad dari Sayyidina Bilal sampai sekarang. Di mana kami bisa lihat Pak Ustaz? www.youtube.com. Bayati, soba, sika, nahawan, jaharka, ras, begitu mereka mempelajarinya. Mudah-mudahan anak-anak muda yang ada di Palembang ini nanti ikut pelatihan nasyid
menjadi munsyid yang mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kita berharap kafarallahu amsalah, jangan hanya Kiai Mansur sendiri saja, jangan hanya saudara kita di Jakarta, di Pulau Jawa saja, dari Sabang sampai Papua ada anak-anak muda yang bisa mengkopi suara irama yang beliau lantunkan malam ini. Saudara saya di Riau, di Sumatera Utara, di Aceh, di Papua, di Sulawesi, telinga mereka juga rindu mendengarkan lantunan bait-bait syair ini. Betul? Ada saya baca syair, bunyinya qala syauqi li thayyibatit thayyibati, rinduku lama kepada tempat yang suci di antara yang paling suci, yaitu kota Al-Madinah Al-Munawwarah, markazul makrumatil wal barakati, tempatnya barakah, tempatnya kehormatan dan kemuliaan. Itu bisa dibaca tanpa syair, tapi bagi orang yang pandai bersyair, tolong kalau saya baca jangan ketawa ya, senyum pun kalau bisa ditahan. Qala syauqi li thayyibatin thayyibati, telah panjang rinduku kepada tempat. Insyaallah panjang umur sehat badan kita bisa berumrah insyaallah. Umrah akbar bersama Ustaz Abdul Somad bulan Februari dalam kurung ongkos tanggung masing-masing. Markazul makrumati wal barakati, tempatnya keagungan, kemuliaan dan keberkahan. Orang kalau sudah jatuh cinta, ekspresinya macam-macam. Jangankan jatuh cinta kepada manusia, jatuh cinta kepada makanan saja macam-macam. Ada yang ditanya, gimana rasanya? Gimana rasanya? Sulit untuk diungkapkan karena kata begitu miskin untuk mewakili rasa. Andai rasa kuungkapkan dengan kata, tentu dia berdusta. Dan andai ku ceritakan rasa ini, tentu rasaku belum tentu rasa. Makanya mereka mengungkapkannya dengan syair-syair yang luar biasa. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa faqalaini wal fariqaini min arbi wa min ajami. Diungkapkan dengan syair, selawat dengan syair. Dan anehnya ada beberapa lantunan lagu itu tak pernah saya dengar di Mesir, tak pernah saya dengar di Maroko, tak pernah saya dengar di Makkah, tak pernah saya dengar di Madinah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Saya bingung lagu apa ini, nggak pernah saya dengar. Pas tausiah ke Jawa baru saya dengar ler iler maksumi ler tak ijo royo royo manten anyar. Aku nih manten anyar ya ikan. Saudara yang dimuliakan Allah, makanya mereka melantunkan azan pakai irama, melantunkan
Al-Quran pakai irama, melantunkan sholawat pakai irama, tapi mereka tahu adab-adabnya. Mereka tidak memasukkan irama azan, irama Melayu ke dalam azan. Tak pernah pula mereka memasukkan irama Melayu ke dalam imam sholat. Mereka tahu tidak boleh merusak ayat. Dan belum pernah saya dengar orang Melayu pakai irama Melayu azan, Allahu Akbar. Mohon maaf, nanti sebelum upload potong. Saya kena serang saya gara-gara itu. Karena mereka tahu ini tak layak, ini hanya untuk cinta. Tapi ketika ada orang mengatakan bahwa nasyid ini adalah bid'ah, nasyid ini tidak benar, saya pun pernah termakan juga dengan itu. Karena saya tak ngerti nasyid, tak ngerti lagu, saya tanyalah teman saya yang kebetulan juara musabaqah tilawatil Quran internasional di Kuala Lumpur. Jadi saya tanya, Ustadz, ya itu imam-imam Masjidil Haram itu pakai irama atau tidak dia kalau baca Quran itu? Ada tak soba, sika, jiharkana, hawan, ras, bayati? Ada, kata dia. Kenapa orang di Makkah penceramah sebagian mengatakan gak ada? Bukan gak ada, cuman dia gak tahu. Oh, jangan karena kau tak tahu kau bilang tak ada. Jangan karena kita gak paham, gak ngerti bilang tak ada. Ternyata betul, Syekh Abdurrahman Sudes pun pakai irama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Kalau tak pakai irama gimana baca Fatihah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Azannya lagi, azan di Makkah tuh pakai irama sepanjang-panjangnya. Allah saking tingginya nyaris tak terdengar. Azan pakai irama, sholawat pakai irama, lalu kemudian baca Quran pakai irama. Maka nasyid-nasyid kita tadi adalah sunnah takririyah, karena Nabi mengatakan da'huma, biarkan mereka melantunkan itu. Seandainya tak boleh, pasti kata Nabi jangan lantunkan, karena itu adalah haram. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Membuat syair sudah, melantunkan syair sudah. Bagaimana dengan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika datang seorang sahabat memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi diam dan menyetujuinya. Jangan puji Nabi, hadisnya jelas, la tatruni, jangan puji-puji aku. Hadisnya jangan dipotong, guys. Makanya bahaya kalau tukang sunat jadi tukang hadis. Habis hadis itu disunatnya. Kama atiratin nasaral masih, jangan kalian puji aku seperti mereka memuji Al-Masih, mengatakan Al-Masih itu adalah Tuhan dan anak tuh. Selama kita tidak memuji Nabi Muhammad, mengatakan Nabi anak Tuhan, mengatakan Nabi Muhammad adalah Tuhan, dan tidak ada di dunia ini yang mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan. Karena kita syarat masuk Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan ibnullah, bukan Allah, la ilaha illallah. Jadi mana letak pujian yang haram? Mereka memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkannya. Qamarun, 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 Nabi qamarun. Karena ketika beliau datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah yang gelap dengan penyakit, yang gelap dengan syirik, yang gelap dengan zalim, maka Madinah berubah menjadi Al-Munawwarah, berkilau cahaya. Kenapa berkilau ke cahaya? Karena dia adalah bulan purnama. Tala'al badru
Cuman orang yang hebat lagu itu bisa dirubah-rubahnya lagu itu. Kalau kita dulu kecil-kecil, Tala'al badru alaina. Sekarang saya dengar dirubah mereka. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Adik-adik pun yang bisa lagu rock bisa dirubah. Tapi jangan pula sampai merusak keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang syair sudah, tentang nasyid sudah, tentang memuji Nabi sudah. Bagaimana tentang memukul duf? Kelempang kelempung, kelempang kelempung, kelempang kelempung. Orang Melayu menyebutnya kompang. Dipukul itu. Datang seorang perempuan, aku bernazar ya Rasulullah, nanti kalau engkau menang perang, aku akan pukulkan gendang ini. Apa kata Nabi? Pukullah. Itu menunjukkan bahwa dia sunnah takririyah, boleh hukumnya memukul duf, namanya gendang. Bahkan Nabi menyuruh dalam salah satu hadis, apa kata Nabi SAW? A'linu hadzan nikah. Kalau nikah jangan diam-diam, umumkan. Ustaz Ali, umumkan kalayak orang ramai, jangan siri, jangan diam-diam. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi bidufuf, pukulkan gendang. Itulah mengapa anak-anak adik-adik kita tadi memukulkan gendang. Mana grup? Nah, Masya Allah, Asyiqal Mustafa. Mereka di belakang, mereka ganteng-ganteng anak muda yang luar biasa. Ya Asyiqal Mustafa, abshir binailil muna. Bagusnya di Palembang nih saya tengok, yang nasyid itu anak muda, yang munsyid pun ustadz muda ganteng. Di tempat lain pernah saya diundang di beberapa kampung, yang nasyid, mohon maaf ya Bu, emak lagunya biasa aja, make upnya 2 inci. Laki orang menengok bini orang di dalam masjid, ini apa maknanya? Lalu kemudian backing vokal tadi, kalau tadi kan enak backing vokalnya, nih lagunya bagus. Bismillah tawassalna billah, la 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 la. La itu kan artinya tidak. Bismillah, dengan nama Allah. Tawassalna billah, kami bertawassul minta kepada Allah dengan nama Allah. La tidak. Kemudian beberapa lagu ini tak pula disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Grup itu menyanyikan lagu, janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung, sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Proposal belum diserahkan ke bupati, pulang tak cair. Mestinya lagu-lagu yang begitu itu dinyanyikan pada saat bukan itu momennya. Kalau acara begitu lagunya, selamat datang Bapak Bupati. Bapak Ibu yang dimuliakan, kenapa Ustaz sebut bupati? Karena wali kota sama gubernur ada di sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan keyboard tunggal haram, penyanyi rock pendek haram, artis koplo haram, dangdut haram, umat ini nanya yang halal mana, Beb? Nanti kita larang orang pesta nikah. Sampai ya di Ustadz Somad ya, susah-susah kami mengantar undangan ke rumah Ustadz, masuk jatuh lubang segala macam. Kok nggak datang Ustadz? Aku datang. Terus sekarang nampak kami masuk ke dalam. Waktu sampai di pintu aku balik lagi. Kenapa Ustadz balik? Kalian sambut pula pakai lagu Cinta Satu Malam, pulang-pulang berbadan dua. Bagus
masa kau pulang? Belum lagi kita masuk ke dalam, artisnya sudah mulai siap digoyang. Pulanglah saya langsung. Itu tidak ada di Palembang. Betul. Waktu kemarin Bapak anggota Dewan DPRD Provinsi Sumatera Selatan menikah, saya hadir, saya saksikan sendiri. Tidak ada dangdut, tidak ada koplo, tak ada remix, tak ada keyboard tunggal, tak ada penyanyi pakai rok pendek. Yang hadir adalah anak-anak muda dan pestanya meriah. Nanti adik-adik, bapak-bapak yang belum berbini maksudnya, nikah kalian, acara akikah, acara walimah, acara nikah lagi, maka pakailah nasyid, lantunkan selawat, majelis yang suci, majelis yang sakral, majelis akad nikah. Kenapa diisi dengan perbuatan maksiat? Alhamdulillah di Palembang ada alternatifnya. Tidak ada alasan orang Palembang Sumatera Selatan masih lagi pakai maksiat dan dosa ini. Betul? Awas kalau kalian pakai keyboard bukan. Tentang syair sudah, tentang nasyid sudah, tentang melantunkan syair sudah, tentang maulid Nabi dengan memuji Nabi sudah, tentang masalah bahwa ini adalah majlis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kata Ustadz Kemas Ali, saya perhatikan Ustadz Somad, rupanya beliau selalu memperhatikan saya. Bukan saya saja rupanya yang memperhatikan beliau, bahwa beliau tak pernah makan ikan. Saya perhatikan Ustadz Somad ini mencium tangan habaib, walaupun anak-anak, walaupun lebih muda. Saya, Ustadz Kemas Ali, saya kasih tahu, dari dulu saya tak tengok kecil besar, asal mancung saya cium. Selalu saya salah cium. Sudah selesai, rupanya bukan Habib. Dan salah pun tak apa-apa, kan tak salah kan? Tak salah. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa kita mesti mencium tangan dia? Dia kan manusia biasa. Zaid bin Sabit itulah yang mengumpulkan para sahabat yang hebat, luar biasa. Berdua dia dengan Ubay bin Ka'ab, mengumpulkan lembaran-lembaran tulang onta yang ada di batu, lepes, ceper, menuliskannya menjadi satu mushaf yang sebelumnya ada di dalam kepala sahabat Nabi. Luar biasa hafalan Qur'annya, suaranya, dan dia adalah penterjemah Nabi. Apa kata Zaid bin Sabit? Ta'allamtuhu wa hadaqtuhu. Aku belajar bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, nisfa syahrin, setengah bulan. Setengah bulan dia belajar bahasa Yahudi. Kita belajar bahasa Inggris berapa tahun? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun, naik pesawat pergi umroh, yang paham cuman ladies and gentlemen, kepala buku ditempel semen. Good morning, thank you. Setelah itu yang lain kumur-kumur aja punya. Setengah bulan dia alim, hafal Quran, penulis, penterjemah. Tapi begitu berjumpa dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas, diciumnya tangan Abdullah bin Abbas. Yang lain heran, lebih muda, lebih kecil, kenapa kau cium tangan Abdullah bin Abbas? Karena dia kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai salah cium pun tak dapat dosa, tetap mendapatkan pahala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau ada yang mengatakan Abdul Somad ini melakukan perbuatan bid'ah, kenapa semua tangan habaib ini diciumnya? Saudara yang dimuliakan Allah, ini mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena kita selalu dikatakan ikuti salaf, ikuti salaf. Salaf itu apa? Obat gatal-gatal Pak Ustaz. Salaf itu dari hadis Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik abadku itu abadku, sebaik-baik manusia itu qarni, abadku, tsummal ladzina yalunahum, satu abad sesudah itu,
tsummal ladzina yalunahu, 1 abad sesudah itu. 3 abad pertama itu disebut dengan salaf. Maka kita ini semuanya mengikut salaf. Yang kita ikut Zaid bin Thabit, salaf. Yang kita ikut Hasan bin Thabit, salaf. Yang kita ikut Jariyah Tughaniyan, salaf. Yang kita ikut sahabat yang memukulkan gendang, salaf. Maka kita adalah pengikut golongan salaf. Tapi kita bukan salaf. Jadi kalau ada orang nanti, kau jangan ngaji sama Ustadz Somad, ngajinya sama Ustadz salaf, berarti guru kau tuh mayat. Karena tak ada orang salaf yang hidup lagi sekarang. Kita ini semuanya pengikut salaf. Guru-guru kita ikut salaf. Dalam fikih kita ikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, salaf, karena dia 3 abad pertama. Dalam bidang fikih kita ikut Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, salaf, karena dia meninggal tahun 204, 3 abad pertama. Dalam bidang hadis kita mengikut Imam Al-Bukhari, salaf, karena dia meninggal tahun 256 Hijrah. Semua mereka ini adalah 3 abad yang pertama. Jadi jangan mau dibelah-belah, guru kami salaf, guru kau salaf. Jelas? Saudara yang dimuliakan Allah, ini di hadapan saya ini kalau saya tengok, kalau tak percaya boleh diadakan sensus. 75% anak muda. Ada beberapa orang tua, tapi sesungguhnya mereka adalah orang tua yang terjebak di tubuh anak muda. Karena mereka adalah anak-anak muda yang semangatnya luar biasa. Mereka ini disebut dengan generasi milenial. Generasi milenial ini kalau tidak dikuatkan keyakinannya, dia akan goncang goyang, terombang ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang. Tapi kalau dikuatkan, akarnya menghunjam ke bumi, pucuknya sampai ke langit, datang angin puting beliung, dia tidak akan patah. Sekali ahlus sunnah sampai hari kiamat tetap ahlus sunnah wal. Ini sekarang banyak generasi muda ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Kemana air pergi, ke sana dia. Generasi apa namanya? Encing Kondo. Tapi itu tidak ada di Palembang, karena di sini mereka ngaji. Mereka ngajinya bukan di Benteng Kota Besar. Mereka ngajinya bukan 3 bulan sekali, hanya ketika Ustadz Somad datang. Mereka punya majelis, lalu ada majelis terbesar dalam perjalanan tausiah ceramah saya dari Sabang sampai Papua. Maka untuk Pulau Sumatera yang terbesar dari Aceh sampai Bengkulu adalah yang di Benteng Kota Besar. Allahu Akbar.